Three, two, one.
Indonesia is a country with an abundance of wealth and mineral resources. To explore and develop the mineral resources in Indonesia, Mind ID, Mining Industry Indonesia, was formed as a state-owned holding company of 5 large mining companies located throughout the regions. Mind ID is the largest diversified and vertically integrated metals and mining company in the ASEAN region. The companies under Mind ID include Antam, Bukit Asam, Freeport Indonesia, Inalum, Timah. The synergy of these 5 companies aims to deliver the mandate of Mind ID. Manage Indonesia's strategic mineral resources and reserves. Encourage the mineral industry's development of the downstream industry. And become a world-class company. Mind ID continues to explore, to seek and maximize the potential of the country's natural resources, and to develop these potentials to promote the lives of the Indonesian people. By continuing to protect the sustainability of the environment through good mining practices and the socio-economic and cultural development of the people, by moving forward and exploring, by uniting the nation, and by leading the country in making the hopes and aspirations of its people a reality. Bagaimana cara kamu menunjukkan cinta untuk negeri ini? Ada yang membagi kisah tentang cantik alam dan budayanya. Atau menjadi wajahnya yang dikenal ramah. Berucap bangga dengan majunya ibu kota. Dengan cemerlangnya pelosok negeri hari ini. Negeri ini memang kaya. Tidak sulit untuk jatuh hati dan bangga padanya. Tapi tidak mudah untuk menjaganya. Kami harus belajar dengan giat, bekerja dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik bersama putra-putri terhebat bangsa ini. Kami jaga kekayaan alam negeri untuk senyum Ibu Pertiwi. Saat kami ikut menggerakkan kehidupan, menerangi kota, dan membuat kehidupan ini lebih baik. Ini cara kami mencintainya.
Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Main ID, we explore. Ya, selamat siang semua buat para peserta yang hadir di sini. Kita sama-sama berkumpul dalam acara pre-event race briefing Main ID 2021 dalam rangka ulang tahun Main ID yang keempat. Perkenalkan, nama saya Sinta Samsul Arif. Saya sebagai host untuk memandu acara ini dan juga saya sekedar memberikan informasi bahwa seluruh kru yang ada di studio saat ini sudah fully vaccinated atau sudah divaksin dan juga sudah melakukan rangkaian tes swab antigen ini untuk mengikuti seluruh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia gone, hilang semua. Dan inti dari acara kita hari ini adalah briefing bagaimana mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan dan do and don'ts pada saat virtual race berlangsung. Dan hal ini juga didukung dengan informasi-informasi kesehatan yang akan kita sampaikan pada acara ini, serta ada edukasi terkait aplikasi Sports Split Tracker yang akan digunakan untuk virtual race kali ini. Dan kami juga mengingatkan dan memberikan informasi terkait dengan campaign yang kita galangkan saat ini, yaitu 1 kilometer untuk 1 kebaikan. Artinya jika Anda berlari, seluruh jumlah kilometer Anda akan diakumulasikan dan kemudian hasilnya akan didonasikan. Jadi bukan cuma dapat sehat juga, tapi mendapatkan keberkahan.
Nah, buat semuanya nih yang suka banget yang namanya foto-foto, update status di media sosial, ini kita memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengikuti kontes. Foto kontes ya, untuk 10 pemenang foto kontes ini akan mendapatkan hadiah voucher GoPay dan link aja. Tapi caranya ada. Caranya adalah pada saat mengikuti virtual race ini jangan lupa foto-foto, kemudian di-tag di Instagram dan di-upload di Instagram dan di-tag di @WeExploreSquad, dan jangan lupa juga untuk menyertakan hashtag MindID Virtual Race 1 km 1 kebaikan. Dan juga buat semuanya jangan takut, jangan galau, jangan risau karena ada door prize buat semua peserta virtual race ini yang akan diundi di penghujung acara jika virtual race ini selesai. Dan juga buat semua informasi yang ingin didapatkan bisa banget Anda dapatkan melalui laman akun @WeExploreSquad ya. Di situ banyak banget informasi yang terkini dan juga activation yang bisa Anda dapatkan. Dan hari ini saya nggak ngoceh sendiri karena kita di sini ngumpul bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa. Di sini saya akan menyapa ada 3 narasumber kita nih. Ada Mbak Dira Pramesti selaku Wakil Ketua Bidang Potensial dari MindID. Ih, si kece banget. Dan selanjutnya ada Mas Didit Santoso selaku Race Director di Endi Sport. Halo Mas Didit. Dan terakhir nih ada dokter fenomenal yang selalu memberikan informasi kesehatan dengan jenaka ya. Ada Dokter Andika Raspati, SPKO Sport Medicine Spesialis. Halo dok. Halo Mbak Juju. Nah, iya, saya biasanya dipanggil Juju sih, makanya cocok sama dokter Dika. Oke, buat semua peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, jangan lupa masukin saja pertanyaannya di chat box. Itu ditulis aja dari siapa, terus namanya siapa, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, biar kita tahu apa sih sebenarnya virtual race ini, bagaimana sih cara aplikasinya, apa sih kampanyenya. Kita langsung saja tanya terkait dengan campaign 1 km 1 kebaikan ini yang akan disampaikan oleh Mbak Dira Pramesti. Nah, sudah bersama Mbak Dira. Nah, tadi aku sempat mention sedikit nih soal campaign 1 km 1 kebaikan. Maksudnya apa dan mungkin baiknya dijelaskan secara detail, gimana Mbak? Ya, nanti akan aku jelaskan secara detail, tapi pada intinya secara singkat 1 km 1 kebaikan itu adalah virtual race ini, ada lari, ada jalan, ada sepeda. Itu bukan sekedar untuk olahraga, tapi juga dengan mengikuti ini berarti mengumpulkan kebaikan. Kenapa? Karena nanti dari kilometer yang terkumpul akan di-convert, akan diubah menjadi suatu target yang akan didonasikan, akan dirubah menjadi rupiah dan akan didonasikan kepada yang membutuhkan untuk kegiatan sosial. Gitu kira-kira Mbak. Jadi intinya bukan cuma dapat sehatnya aja ya, cuma kita juga bisa berbagi buat orang banyak. Kira-kira bentuk donasi ini akan diserahkan ke daerah mana atau seperti apa bentuknya Mbak? Bentuknya sih masih dibicarakan, tapi nanti tentu saja akan dibicarakan dengan perwakilan dengan anggota yang lain. Tapi nanti akan ada beberapa kegiatan yang akan melibatkan pegawai juga, jadi volunteer program gitu. Jadi semua harus terlibat ya? Betul, jadi mulai, ya betul. Jadi seluruh sebenarnya diharapkan untuk terlibat, untuk menyebarkan kebaikan dan juga kesehatan. Kira-kira supportnya seperti apa nih buat para pelari atau peserta yang mengikuti virtual race ini? Supportnya sih ada hiburan nanti di hari H, sama di hari H akan ada hiburan, ada door prize supaya semangat, dan ada lomba-lomba foto. Jadi mungkin sambil lari, sambil olahraga, sambil berbagi, sambil juga untuk menikmati keadaan sekitar gitu, lingkungan sekitar, sambil foto-foto dan berkesempatan untuk memenangkan door prize dan hadiah menarik gitu kira-kira. Sudah dapat hadiah, sudah berbagi, sudah dapat kesehatan. Intinya ini buat mendukung kita menjadi lebih sehat dan menjadi lebih baik sebagai manusia ya Mbak Dira ya.
Iya, Baik, terima betul. kasih Mbak Ya. Dira atas pernyataan dan penjelasannya terkait acara kita dan terkait campaign satu kebaikan 1 kilometer. Kebalik ya, 1 kilometer satu 1 kilometer kebaikan. 1 kebaikan. Iya, selanjutnya Mbak Dira nih, kita akan berbicara dengan Mas Didit ya. Mas Didit ini adalah race director dari DND. Halo. Nah, ini dia race director kita nih yang akan menjelaskan do and don'ts-nya dan menjelaskan penggunaan aplikasi Sport Split Tracker yang akan digunakan oleh peserta pada saat virtual race. Gimana Mas Didit? Halo Mbak Sinta, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat selalu dan bahagia. Oke, oke. Terima kasih. Saya udah diundang ke sini dan ini suatu event virtual yang kali ini kita bikin berbeda karena tidak seperti event virtual yang lainnya. Kita bikin event virtual ini seakan-akan seperti event real. Jadi nanti peserta pada saat lomba, pada saat race itu bisa menikmati kita yang siaran nanti dan juga ada hiburan-hiburan. Nah, langsung saja ini untuk acaranya pada tanggal 7 November 2021 semuanya kita bareng-bareng start flag off di jam 6 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 Indonesia bagian Tengah, dan yang bagian Timur jam 8. Jadi semuanya kita start bersamaan. Lalu kemudian untuk cut off time-nya sampai jam 9. Jadi ada waktu kira-kira jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang lainnya tinggal mengikuti. Next. Untuk kategorinya akan ada 3K, 3 kilo untuk berjalan kaki, 5K run, 10K run, untuk sepedanya ada 15 kilo dan 25 kilo. Nah ini next. Nah, yang pastinya Mbak Sinta pertama kali untuk mengikuti acara ini semuanya harus download dulu aplikasi Sport Split Tracker-nya di masing-masing handphone peserta. Ini ada cara-caranya. Yang pertama kali setelah download, teman-teman harus buka aplikasinya. Lalu di situ teman-teman harus claim profile. Dalam claim profile ini kita sudah siapkan semua caranya melalui aplikasi, ada urutan-urutannya. Yang pertama teman-teman harus memilih dulu eventnya, yaitu Extraordinary Main ID Virtual Race, klik yes, lalu ketik namanya, search di partisipan, lalu pilih namanya sesuai list di peserta itu. Jadi semudah itu. Next. Oke, pastikan profil adalah benar milik Anda. Mungkin ada yang sama-sama namanya, tapi pastikan lagi itu namanya nama Anda benar dan langsung klik yes untuk verifikasi data Anda. Selanjutnya, kalau belum memiliki akun di Sport Split Tracker, silahkan membuat akun terlebih dahulu, kemudian cek email address yang digunakan. Apakah email address yang dipakai ini pada saat email address waktu teman-teman mendaftar lombanya. Nah, saya tadi sebelum acara ini sudah cek, sudah memperhatikan bahwa sudah ada kira-kira 100-an peserta klaim profil di acara ini. Jadi ini sangat mudah dan bisa diikuti step by step-nya. Next. Oke, ada manual setting. Jadi ini untuk GPS. Supaya aplikasi ini benar-benar akurat, bisa mendekati dengan keakuratan GPS, teman-teman harus klik allow untuk memberikan akses full pada GPS agar bisa diterima dan nanti kilometernya bisa sesuai dengan apa yang dilombakan pada saat acara. Next. Kemudian karena kita punya handphone sendiri-sendiri, kita mereknya pun berbeda-beda, ada yang iPhone, ada yang Android. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
ini ada manual setting untuk baterai. Jadi kalau ada tampilan seperti ini, disable battery optimization, tekan allow aja supaya semua peserta, teman-teman dapat melakukan race ini dengan lancar. Next. Setelah dilakukan urutan-urutan tadi, teman-teman semuanya peserta bisa praktis race. Nah, untuk teman-teman yang sudah claim profile hari ini, nanti sore atau besok sudah mulai coba latihan pakai aplikasinya, supaya tidak kagok atau supaya lancar pada saat hari hanya nanti. Silakan dicoba berulang-ulang, dan jika ada masalah nanti bisa langsung email ke kami untuk kita bantu, untuk kita coba cari tahu masalahnya di mana. Biasanya yang udah masalah ini lebih ke GPS, karena di tiap daerah kekuatan GPS berbeda-beda yang ditangkap oleh handphone. Next. Nah, ini kalau sudah claim profile, teman-teman pelari, teman-teman pesepeda, atau yang jalan kaki bisa coba latihan pakai aplikasi ini. Di situ sudah ada rutenya, sudah ditentukan oleh panitia, tinggal dicoba saja. Oke, lanjut. Pada saat nanti lombanya, teman-teman hanya klik atau hanya pencet start. Teman-teman nanti langsung lomba, langsung race, langsung ikuti saja semua dan rute yang sudah teman-teman tentukan. Dan ketika finish, tidak perlu memencet satu tombol apapun, karena dari aplikasi sudah otomatis finish ketika nanti teman-teman menyelesaikan kilometer yang sudah dipilih. Jadi kalau misalnya jalan kaki, pada saat mau start, klik startnya, langsung jalan, di aplikasi nanti sudah mau finish, dia akan 100 meter sebelum finish akan ada informasi 100 meter lagi Anda akan finish. Ketika sampai di titik finish, langsung aplikasi melakukan finish atau selesai. Tidak perlu teman-teman semuanya pencet sesuatu atau apapun itu. Automatically finish. Next. Nah, selama latihan ini jika terjadi sesuatu, teman-teman bisa menginformasikan ke kami di indonesia@sportsplit.com. Kalian tanyakan semuanya di sini, Bapak Ibu bisa tanyakan hal-hal apapun terkait dengan masalah yang terjadi pada saat latihan. Mungkin ada kilometer yang tidak tercatat, atau ada di tengah-tengah ada yang hang, dan lain sebagainya. Silakan, nanti akan kami bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, peraturan lombanya ini cukup lumayan banyak, tapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, terutama yaitu untuk start, kita akan start di jam 7 untuk waktu jam 6 WIB, jam 7 WITA, dan jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Selesai di jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya jadi kurang lebih waktunya semua 3 jam. Di luar 3 jam itu kita sudah stop aplikasinya. Jadi tidak kita open lagi. Kategorinya ada 3, ada jalan kaki, walk, run, and cycling. Kemudian peserta diwajibkan menggunakan aplikasi Sport Split Tracker sebagai pencatatan waktu resmi ketika menyelesaikan tantangan. Jadi tidak menggunakan aplikasi lain kecuali Sport Split Tracker. Aplikasi lain nanti digunakan hanya untuk backup. Contoh, ada Sport Watch atau ada aplikasi seperti Strava. Itu gunanya untuk backup saja. Backupnya di mana? Jika terjadi ada trouble di daerah teman-teman ketika melaksanakan race, itu bisa menjadi acuan kami untuk membantu teman-teman, menilai teman-teman
di catatan waktu yang nanti sudah teman-teman selesaikan. Catatan yang waktu digunakan tadi yang sudah saya sebutkan ada di Sport Split Tracker, nanti di situ terlihat semuanya, dan yang kita gunakan adalah net time. Ranking dan status finish berdasarkan net time atau waktu bersih yang tercatat pada sistem aplikasi Sport Split Tracker. Final result akan muncul setelah cut-off time. Jadi kita akan tunggu semua peserta finish, baru nanti final result-nya keluar. Nah, ini nanti ada 5 peringkat teratas untuk male and female di kategori 5K run, 10K run, 15K bike, dan 25 bike akan mendapatkan frame medal sebagai bentuk apresiasi. Terus ada pertanyaan, kalau misalnya curang bagaimana nih? Ada peserta yang naik motor atau ada peserta yang tidak menjalankan sesuai dengan kategorinya. Nah, di kita ini sudah mencoba kemarin untuk latihan. Kita coba latihan, yang lari, ada yang coba naik sepeda, dan lain sebagainya. Di aplikasi kita, sayangnya ketahuan. Jadi, teman-teman yang lari mau coba naik sepeda, teman-teman yang naik sepeda mau coba naik motor, di aplikasi kita ketahuan semua. Next, mungkin bisa dikasih lihat semua peserta. Nah, ini adalah fitur deteksi kecurangan. Kalau teman-teman bisa lihat di sini yang warna merah itu ada fitur deteksi kecurangan di mana teman-teman bisa ketahuan. Teman-teman bisa ketahuan, teman-teman bisa terlihat di situ probability-nya teman-teman yang harusnya lari ternyata tidak lari, naik sepeda atau yang sepedaan naik motor. Kita bisa kelihatan semua di sini. Ini sudah dicoba dan ini teman-teman sudah tahu. Oke, next. Dari sini nanti semua peserta akan kelihatan siapa urutan berdasarkan leaderboard yang akan tersaji secara real time. Jadi masing-masing kategori dari 3K, 5K, 10K, 15K, 25K itu nanti akan tersaji semua datanya, siapa-siapa aja urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu juga nanti akan ada split timing sistemnya di situ. Nah, setelah selesai lomba, teman-teman bisa cek di aplikasinya untuk catatan waktu teman-teman semuanya, e-badges-nya keluar di situ. Kalau teman-teman mau save, teman-teman mau share di sosial media, monggo silahkan. Timingnya kelihatan di sana. Dan jangan lupa tadi bisa selfie di situ karena kita sudah menyiapkan frame fotonya. Oke, next. Oke, jika terjadi sesuatu, sekali lagi kami mohon untuk info, kirim email ke indonesia@sportsplit.com atau ke virtualrace.mainid@gmail.com. Saya di sini menghimbau teman-teman untuk mencari rute lari yang enak, rute lari yang aman, yang nyaman. Tentunya juga bisa berlari sendiri-sendiri karena kita masih dalam masa pandemi. Yang kalau bisa jangan berkumpul, boleh berlari bersama, tapi tidak terlalu banyak, dan pastinya semua harus sama-sama sehat, dan setelah acara ini pun kita harus sehat. Gitu. Saya rasa begitu, Mbak Sinta. Kembali ke Mbak Sinta. Jadi ini banyak banget ya untuk semua peserta, pasti banyak banget yang pengen tahu dan pengen mengerti lebih banyak lagi terkait dengan aplikasi ini.
kita mengundang seluruh peserta untuk mencantumkan pertanyaannya di chat box dan sudah ada nih 2 peserta yang memberikan pertanyaan. Ini dari Anindita Kumala Hayati. Salam Mas, Mbak mau bertanya, kalau saya ini jalan kaki atau larinya di rumah, apa dapat ke track kilometernya? Atau baru bisa ke track kalau ada perpindahan lokasi, itu gimana? Selama GPS-nya bisa terbaca di dalam rumah tersebut, bisa Mbak. Jadi aman ya, walaupun cuma sekitar komplek atau di dalam rumah itu? Ya, pokoknya dia bisa jalan keliling komplek atau di sekitaran rumah, tapi dicek dulu bahwa dia bisa tertangkap di aplikasinya, GPS-nya. Artinya harus download dulu, dicoba dulu selama sebelum race berlangsung ya. Kalau tidak ya kita harus mencari track yang lain tapi yang lebih safe di sekitar rumah kita. Bukan begitu Mas Didit? Ya, benar Mbak. Ini kan sudah mulai bisa di-download dan sudah bisa mulai diklaim profile. Jadi kita masih punya waktu seminggu untuk latihan, untuk cek aplikasinya, dan supaya nanti ketika pada saat waktunya tanggal 7 itu semua semuanya bisa menggunakan dengan mudah gitu Mbak. Oke, artinya bisa tapi ada baiknya untuk dicoba lebih dulu sebelum race ini mulai. Kemudian ada lagi nih yang pertanyaan masuk di chat box nih, ada Taufik KN. Ini pertanyaannya adalah apakah trackingnya bisa import dari Sport Watch dan bagaimana memastikan bahwa peserta benar-benar lari tidak menggunakan kendaraan. Nah ini yang supaya memastikan nggak curang gitu Mas Dit. Iya, kalau diimport bisa dari Sport Watch, tapi itu fungsinya nanti sebagai backup aja Mbak. Jadi yang diutamakan adalah yang aplikasi Sport Speed Tracker-nya. Nah, tadi kalau ditanyakan benar nggak sih dia lari atau benar nggak sih dia sepedaan, di back end kita itu sudah ada. Mungkin teman-teman panitia bisa di-share lagi tadi di bagian yang ada merah-merahnya, karena itu teman-teman panitia dari Main ID kemarin sudah tes, sudah coba. Nah, ini dia. Nah, ini kan yang merah-merah itu adalah pelari yang menggunakan sepeda atau motor. Jadi di situ kita bisa tahu bahwa pelari ini tidak benar-benar lari. Pelari ini menggunakan alat lain. Gitu, Mbak Sinta. Artinya tercatat ya, jadi kalau seandainya ada yang curang-curang, hey Anda jangan curang, Anda tercatat. Ada lagi satu pertanyaan lagi nih dari Abang Asriyadi. Kalau menggunakan treadmill, apakah juga bisa terbaca? Nah ini juga memang menjadi pertanyaan kita nih, siapa tahu mau lari tapi di rumah aja gitu, pakai treadmill atau di tempat olahraganya dia pakai treadmill. Gimana Mas Dit? Iya, sayangnya kalau pakai treadmill ini tidak bisa terbaca Mbak, karena sistem kita kan menggunakan GPS. Jadi yang ditentukan dari point to point, ada jarak yang harus diselesaikan. Gitu. Nah, jarak sebenarnya rutenya itu bebas, mau di mana aja. Jadi kita sudah punya rute untuk eventnya di titik-titik tertentu, tapi bagi teman-teman yang mau lari, mau sepedaan, mau jalan, keliling rumah aja itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi harus tercatat oleh GPS ya. Ini pertanyaan bertubi-tubi banyak banget nih. Ada lagi dari Mas Taufik KN, apakah ada toleransi jarak lebih atau kurang 100 meter atau 200 meter? Atau memang harus sesuai kategori? Kadang-kadang kan di jam berbeda, terus di race hasilnya juga beda. Itu gimana Mas Dit? Ya, jadi intinya ini nanti kita semua mengacu pada aplikasi. Jadi ketika kita start aplikasinya, kita mulai race, nanti aplikasinya yang akan menentukan dia finish dengan sendirinya. Karena kita nggak punya titik finish di aplikasi. Artinya nggak punya button finish di aplikasi. Jadi nanti klik start, lari sampai katakanlah 5 kilo, nanti ketika aplikasinya sudah menyatakan berhenti di 5 kilo, dia akan stop dengan sendirinya. Jadi seakan-akan kita melewati gerbang finish, gitu konsepnya. Ya, artinya memang ini buat startnya bisa kita pencet, tapi kalau finish sesuai dengan kategori yang kita daftar begitu ya Mas Didit ya? Ya.
Ya, Nah, baik. mungkin mau nambahin dikit, Ya. mungkin ada perbedaan GPS antara handphone dengan smartwatch-nya misalnya. Di GPS-nya sudah stop 5 kilo, tapi di smartwatch-nya masih 4,8 gitu misalnya. Tetap yang kita hitung nanti dari aplikasinya Mbak, di handphone. Atau kebalikannya, aplikasinya belum finish, tapi di smartwatch-nya sudah finish. Tapi tetap semuanya di aplikasi yang akan dihitung. Artinya semua mempergunakan aplikasi ini ya, walaupun tadi juga sudah disampaikan dengan lantang bahwa menggunakan aplikasi atau smartwatch lain itu boleh tapi sebagai backup. Tapi untuk data kita pakainya aplikasi Sport Split Trackers ini ya. Makasih Mas Didit atas informasinya Mas Didit. Sama-sama. Ya, tadi itu sebenarnya aku masih nanggung informasinya dari Mbak Dira gitu. Aku masih pengen tahu banget nih soal yang namanya campaign 1 kilometer 1 kebaikan. Kita terhubung lagi dengan Mbak Dira. Selamat siang, kembali lagi bersama saya. Kangen. Kangen ya, udah kangen ya. Silakan Mbak Dira, mungkin ada yang mau dijelaskan kepada peserta yang ada di sini. Oke, baik. Mungkin ini aja. Jadi sebelumnya selamat siang Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman semua. Tadi Mas Didit sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Mungkin ini ada hal-hal lain dari virtual run ini yang mungkin tadi belum dijelaskan ke Mas Didit. Kalau Mas Didit kan peraturannya bagaimana, terus nanti tekniknya. Nah, kalau di saya yang jelasin saya seru-serunya aja nih Mas Didit yang mau saya jelaskan di sini gitu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Dira, saya adalah Wakil Ketua Bidang Potensial di acara Hari Ulang Tahun Main ID keempat ini. Siang ini saya mau mempresentasikan tentang virtual run, jadi lebih tambahan informasi aja dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Juju dan Mas Didit. Oke, boleh next selanjutnya. Oke, jadi yang pertama adalah tentang senyawa Main ID. Apa sih? Jadi virtual run ini memang juga bagian dari senyawa Main ID. Senyawa kalau misalnya di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutnya adalah berpadu, menyatu, perpaduan dari beberapa zat murni yang menjadi berpadu menjadi perbandingan tertentu gitu, menjadi zat tertentu. Nah, maksudnya di sini senyawa kemudian diambil menjadi gerakan volunteer, employee volunteer, pegawai grup Main ID untuk melakukan kebaikan. Kenapa dinamain senyawa? Karena harapannya dengan pegawai Main ID dengan latar belakang yang berbeda ini dapat membentuk kekuatan untuk membawa perubahan yang positif di lingkungan sekitar. Kemudian disebutlah gerakan volunteer, employee volunteer Main ID disebutlah sebagai senyawa Main ID. Itu filosofi yang diambil. Selanjutnya, mungkin sebelum kita menuju ke 1 kilometer 1 kebaikan, kita melihat dulu dari selama ini apa sih yang dilakukan oleh senyawa. Yang pertama adalah 1 buku 1 kebaikan, yang mungkin Bapak Ibu pernah berpartisipasi di kira-kira bulan Juli yang lalu. Dari kegiatan ini terkumpul lebih dari 4.000 buku, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh lebih dari 800 anak. Dan yang paling menarik dari kegiatan ini adalah 4.000 buku itu dikumpulkan dalam waktu 40 hari dari Bapak Ibu semua. Jadi ini bukunya adalah sumbangan dari Bapak Ibu pegawai Main ID semua. Buku ini kemudian didistribusikan ke 21 taman bacaan. Kemudian program kedua yang sudah dilakukan di bulan Agustus kemarin adalah senyawa kemerdekaan. Jadi kalau Bapak Ibu sempat membeli baju senyawa kemerdekaan di bulan Agustus yang kemarin, itu sudah terjual sebanyak lebih dari 1.000 kaos, dan itu berarti Bapak Ibu telah menyumbang sebanyak 155 juta, lebih dari 155 juta, yang kemudian di top up oleh Main ID sebanyak 583 juta, dan ini didistribusikan kepada para veteran yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita sebanyak 1.493 paket di 5 provinsi. Itu boleh selanjutnya. Nah, kemudian ini kenapa dari tadi disebutnya 1 kilometer 1 kebaikan. Karena di program ini, virtual run ini, sudah terdaftar sebanyak 1.500 peserta, yang kalau diakumulasikan kira-kira dari 1.500 ini dengan 5 kategori yang ada, itu kalau ditotalkan kira-kira akan tercapai target sebanyak 14.400 kilometer.
Jadi setiap langkah yang nanti Bapak Ibu teman-teman akan larikan atau kayuh kilometer itu akan terkumpul sebanyak 14.400. Dan ketika itu tercapai targetnya, kemudian MindID akan mengeluarkan dana sebesar 400 juta yang akan digunakan untuk kegiatan sosial. Jadi itu dia kenapa kami semua di sini mengajak Bapak dan Ibu untuk bersungguh-sungguh lari. Jadi memang dilaksanakan larinya selain untuk kesehatan juga untuk dapat berbuat kebaikan. Oke, selanjutnya boleh next. Nah, selain berbuat kebaikan tentu saja ada respect yang akan didapat. Mungkin sudah banyak yang menerima, ada jersey-nya sudah dikirimkan, dan yang di samping jersey itu adalah medali. Medali hanya akan dikirimkan kepada yang finish. Jadi kalau tadi Mas Didit sudah jelasin bagaimana kategori apa sih yang disebut sebagai finish yang disebut berarti akan tercatat pada aplikasi udah finish. Nah, itu akan dikirimkan medalinya. Kalau nggak finish, berarti nggak dikirimkan medalinya. Kalau misalnya nggak lari di pagi itu, nggak dapat medali juga. Gitu. Selanjutnya, selain medali, ini buat teman-teman yang sangat kompetitif nih, jadi akan ada 10 pelari atau pesepeda tercepat yang akan mendapatkan, ini untuk masing-masing kategori, jadi akan mendapatkan frame, jadi figurannya si medalinya bukan dikirim biasa, tapi pakai frame, nanti ada di situ ditulis juga hasil larinya sesuai dengan aplikasi. Jadi semua ini, ranking pelari ini akan berdasarkan aplikasi. Jadi kalau tadi udah ada pertanyaan juga kayaknya, kalau misalnya nanti Garmin-nya berbeda sama aplikasi yang gimana, yang akan dipakai adalah yang aplikasi. Jadi 10 terbaik ini untuk masing-masing kategori akan diambil dari aplikasi. Jadi 10 ini nanti misalnya lari 5 kilo akan ada kategori male dan female masing-masing 5. Jadi untuk satu kategori ada 10. Begitu 10 terbaik berdasarkan aplikasi. Boleh selanjutnya. Oke, jadi selain lari, juga ada lomba foto. Lomba foto ini adalah lomba foto selfie. Jadi nanti di aplikasinya tuh setelah selesai ada frame yang kita bisa selfie. Terus di selfie itu juga ada hasil angka kilometer kita dan waktu kita. Nah, itu bisa difoto, dikirimkan, diposting ke Instagram dan di tag dengan hashtag MindID Virtual Race, satu kebaikan. Dan juga jangan lupa juga di tag ke We Explore Squad. Jangan lupa juga follow untuk We Explore Squad ini. Ini adalah akun Instagram internal untuk MindID, untuk seluruh anggota MindID. Jadi jangan lupa di follow dan di tag ketika posting itu. Dari foto-foto tersebut akan dipilih 10 pemenang terbaik akan mendapatkan voucher GoPay atau link aja. Ada 10 pemenang yang akan dipilih. Jadi nanti masing-masing akan mendapatkan voucher GoPay. Oke, selanjutnya. Kemudian keseruannya nggak cuma sampai di situ. Jadi ada juga door prize. Ada juga door prize menarik. Door prize utamanya berupa jam Garmin, yang tentu saja kalau pelari atau pesepeda akan sangat berguna. Ada 2 unit jam Garmin. Selain itu, ada juga 40 door prize voucher link aja. Masing-masing 400.000 rupiah yang akan diundi. Nah, yang menarik dari sini adalah yang namanya bisa ikut door prize adalah hanya yang udah aktivasi Sport Split aplikasinya. Jadi cuman yang lari yang bisa ikut berkesempatan untuk ikut door prize ini. Tapi kalau misalnya udah daftar tapi nggak ikut lari, nggak download aplikasinya, tentu saja nggak bisa ikut door prize ini karena namanya tidak tercatat di dalam aplikasinya. Begitu. Itu menarik sekali ya hadiahnya. Kemudian ini yang paling seru adalah di race day ini nanti juga akan dilihat juga akan ada hostnya, jadi akan disiarkan live, ada hiburan live-nya. Itu ada Mbak Juju lagi yang akan menemani kita di sini, Mas Didit juga akan menemani kita di sini, dan ada satu lagi adalah host tamu kebanggaan MindID, yaitu Mas Fido yang kita semua udah kenal, biar seru. Jadi nanti selama lari akan dihibur, akan dikomentarin, jadi mungkin make sure bahwa larinya yang benar gitu. Mungkin nanti kalau ketahuan curang mungkin akan diumumin gitu. Enggak gitu. Tapi ini nanti akan ada keseruan-keseruan di situ, nanti akan dikomentarin, dan
Jangan khawatir juga kalau misalnya ada masalah dari aplikasinya, nanti bisa menghubungi kontak center yang nanti akan diberikan. Itu. Kemudian selanjutnya, dan ini juga yang paling seru adalah selama lari nanti akan dihibur dengan Disco Pantera. Ini melalui YouTube. Jadi kalau misalnya YouTube-nya nanti hidup terus, ini akan bisa mendengarkan DJ dari Disco Pantera. Jadi harapannya semoga bisa lebih semangat. Dan untuk yang nggak lari, mungkin ada teman-teman yang nggak lari di waktu itu ada juga line dance. Jadi mungkin ada yang temannya yang nggak kebagian untuk slot lari, tapi ingin olahraga juga pagi itu bersama. Kita ada line dance juga yang bisa diikuti melalui YouTube ataupun dari Instagram. Itu kira-kira sih itu keseruan yang akan kita nikmati bersama. Jadi ya semoga semuanya lari dengan sehat, karena habis ini juga Dokter Dika akan memberikan tips-tips bagaimana supaya larinya tetap bisa kilometernya terpenuhi, kebaikannya juga dapat diberikan, tapi juga keamanan dan keselamatannya juga bisa selama lari juga bisa terjaga. Gitu mungkin Mbak Juju yang bisa Iya, disampaikan. artinya pada saat race day itu seru banget, selain ada saya, ada Mas Didit, ada Mas Vido juga yang akan meramaikan. Dan jangan lupa juga Betul. buat yang ikutan nonton atau yang ikutan lari itu ya harus memiliki YouTube Premium. Jadi selama lari itu masih bisa lanjut Iya, betul. terus mendengarkan dan bahkan bisa nonton juga gitu kalau seandainya memang cuma partisipasi sebagai penonton gitu ya. Betul, ya. Ya. Baik Mbak Dira, nanti Terima kita akan ketemu kasih. lagi buat foto sesi dan selanjutnya kita akan mendengarkan tips tipis-tipis terkait dengan olahraga dengan Dr. Andika Raspati, SPFO, spesialis medicine sport. Salah deh tuh, SPKO. FO mah di Bogor, Mbak Juju. Banyak tuh FO di Bogor. Salah Sama di deh tuh. Bandung. Emang kalau ketemu nih jadi jenaka nih. Oke, Dokter Dika mau kasih tips Hai. tipis-tipis nggak soal olahraga nih masa pandemi? Monggo. Boleh. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Selamat siang menjelang sore ya. Buat semuanya, buat Mbak. Aku manggilnya Mbak Juju atau Mbak Sinta ya. Kalau nama tongkrongannya kan Mbak Juju ya. Yang penting asik aja asik. Terus juga Mas Didit ya, juga Mbak Dira dan juga semua teman-teman dari Main ID ya. Senang banget tadi ngeliat di chatbox juga dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya nih ya. Tadi juga ada yang dari Timika saya lihat. Saya baru pulang dari sana kebetulan nih PON kemarin. Jadi kebayang banget nanti pasti asik banget tuh lari di Kuala Kencana tuh ya. Pasti seru. Dan sekarang saya mau sedikit ngebahas tentang bagaimana sih sebenarnya kita olahraga atau bisa tetap aktif di era pandemi. Boleh tolong dibantu slide-nya? Nah, ini dia. Sebelum kita ngejawab atau ngomongin soal gimana sih olahraga yang bener gitu kan, kita nanya dulu kenapa? Kenapa kok masih harus tetap olahraga? Next. Yang pertama ini dia, menjaga kebugaran fisik. Berasa banget pasti nih buat teman-teman yang doyan lari, yang doyan sepedahan, yang tadinya sebelum pandemi aktif sepedahan, tiba-tiba pas PPKM, berhenti. Nggak olahraga, rebahan doang, nonton Netflix. Itu pasti langsung berasa tuh kendornya. Larinya susah, jadi badannya jadi berat, ya kan. Kaki jadi gampang pegel, jadi gampang sakit. Makanya kenapa kita pengen, walaupun pandemi ini masih ada begitu, tapi orang-orang juga tetap gerak, tetap olahraga. Karena kebugaran fisik itu penting tuh untuk kini dan nanti gitu. Maksudnya gimana? Ya nanti akan saya jelaskan soal nantinya. Tapi yang kininya ini yang pasti ya tadi kita bisa mempertahankan fisik supaya nggak gampang capek, nggak gampang ngos-ngosan. Termasuk saat lagi lari atau saat lagi sehari-hari aja gitu lagi kerja gitu kan. Kan enak gitu ya kalau di kantor misalnya gitu. Kita lift mati atau lift lagi penuh, kita naik ke lantai 3 ya pakai tangga aja gitu. Karena banyak juga nih orang gitu kan begitu udah saking jarangnya gerak gitu kan, begitu WFO lagi di kantor, lift lagi penuh atau lagi mati, naik tangga baru 3 lantai, napasnya udah Senin Kemis, udah ngos-ngosan gitu. Nah itu artinya apa? Kebugaran fisiknya menurun, jadi pasti memang akan ngeganggu untuk sehari-hari. Jadi dengan kita tetap olahraga, itu maka kita bisa menjaga fisik tetap fit, tetap bugar. Next.
Nah, menjaga juga imun sistem kita, daya tahan tubuh. Dan kita tahu ya bahwa sekarang itu kan yang namanya COVID itu kan ya kita masih ada gitu ya. Kita tuh masih di era pandemi di mana kita tetap harus menjaga imun kita. Nggak cuma soal 3M doang ya jadinya. Nggak cuma soal apa aja tuh, pakai masker, kemudian jaga jarak, sama cuci tangan gitu. Sekarang malah 4M, 5M, 6M, 7M, ada ber-MM, banyak. Nah, tapi juga jangan lupa ada M lagi nih yang penting, menjaga atau bahkan meningkatkan imunitas. Karena COVID ini virus paling takut sama imunitas. Makanya kenapa olahraga itu ditemukan bisa. Nanti akan saya tunjukin buktinya. Next. Nah, ini juga penting nih, mencegah penyakit tidak menular. Jadi di era pandemi kayak sekarang itu banyak orang-orang yang akhirnya jarang gerak dan ya iya sih nggak kena COVID, tapi kena penyakit lain. Misalnya apa? Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kencing manis, dengan diabetes gitu ya, dengan penyakit jantung, penyakit hipertensi. Karena memang ternyata ya penyakit-penyakit yang baru saya sebut itu tuh berkaitan erat dengan apakah orang banyak bergerak atau enggak. Orang yang bergeraknya banyak itu insya Allah lebih aman lah dari penyakit-penyakit yang sifatnya kayak tadi tuh, jantung, hipertensi, kencing manis. Sementara sebaliknya, orang-orang yang mager, yang kaum-kaum rebahan lah kalau bahasa sekarang ini, itu lebih gampang tuh kena penyakit itu. Dan ingat bahwa orang kalau udah kena itu bisa menjadi komorbid untuk kalau misalnya kena COVID gitu ya. Dan nggak cuma soal COVID doang gitu. Tanpa harus kena COVID pun penyakit-penyakit tadi itu juga bisa bikin seseorang mengalami masalah-masalah kesehatan yang merugikan sekali gitu. Makanya kenapa jangan sampai nih kita pengen hindarin COVID gitu kan, kita nggak mau banyak keluar gitu kan, nggak mau banyak berpergian, tapi juga jadi nggak mau banyak bergerak, sehingga COVID-nya nggak kena, tapi malah kena penyakit yang lain, kan saya. Next. Nah, ini juga menjaga mood state ya. Sekarang nih kalau kita perhatiin di era pandemi ya, banyak orang-orang yang akhirnya ya harus diam di rumah lah, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa traveling gitu kan. Sekarang mungkin pelan-pelan udah dibuka lah gitu ya, udah mulai bisa. Tapi kalau kita perhatikan, banyak itu orang kena stres. Orang akhirnya stres karena penat di rumah mulu gitu kan. Akhirnya apa? Orang-orang pada senggol bacok gitu istilahnya. Gampang marah, stres, ya kan, bawaannya uring-uringan. Dan itu memang sangat mungkin terjadi gitu kan. Dan juga dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Jadi otak kita itu kan menentukan apakah kita akan menjadi happy atau menjadi sedih, itu kan di otak pusat pengaturannya. Nah, orang yang berolahraga secara rutin, ternyata keseimbangan neurotransmitternya, endorfinnya, kemudian juga serotonin, dopamin, itu lebih baik, lebih balance. Sehingga makanya orang itu dia lebih happy, lebih sumringah, lebih lebih ceria gitu. Kalau emang dia rutin berolahraga. Makanya kenapa bisa banget nih ngebantu yang namanya tadi kecemasan, depresi gitu kan, stres. Itu bisa kebantu kalau orangnya rutin olahraga. Next. Nah, ini juga nih, menjaga bentuk tubuh ya. Kita ngelihat nih, mungkin kita juga ada yang ngalamin nih, teman-teman semua ada yang ngalamin bahwa kalau udah berapa lama WFH gitu kan, nggak ngapain di rumah aja gitu kan, kok kalau ngaca tuh bentuk badan kayak pengen gelinding gitu rasanya, karena makin bulat gitu kan. Nah, ini yang memang kita mesti ingat juga bahwa dengan orang itu jarang bergerak, jarang olahraga, maka dia akan bertambah gampang untuk menyimpan lemak di tubuhnya. Makanya kenapa kita sarankan ya udah jangan jadi mager, kalau bisa rutinkan juga berolahraga. Next. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa orang itu ternyata kalau misalnya bugar, next, ya kalau dia terlatih itu ternyata lebih panjang umur. Jadi nggak cuma soal apakah bisa lari berapa kilometer dalam waktu berapa lama, enggak. Tapi orang yang terlatih jantungnya, orang yang doyan lari, doyan sepedahan, itu kalau tubuhnya jadi bugar, maka dia begitu diikutin nih gitu kan sampai berpuluh-puluh tahun, itu kalau menurut penelitian ya, meninggalnya lebih lama dibandingin orang-orang yang malas bergerak, orang-orang yang jarang olahraga. Makanya kenapa kalau kita bicara sehat doang nih, kita cuma bicara hari ini. Misalnya aku ngobrol gitu sama Mbak Juju, Mbak Juju gimana hari ini sehat gak? Mbak Juju bisa jawab, oh sehat dok, alhamdulillah. Tapi kalau saya nanya, Mbak Juju gimana? Bulan depan sehat nggak? Ya nggak tahu lah gitu ya. Tapi kalau misalnya bugar, insya Allah hari ini sehat, bulan depan juga sehat. Karena gitu, dia lebih aman dari berbagai macam penyakit orang yang bugar.
Makanya kenapa kalau bisa kita berolahraga supaya tubuh jadi tetap bugar. Next. Nah, kalau bicara dari segi COVID-nya, tadi ini sudah dijelaskan bahwa physical exercise itu adalah tool untuk membantu imun sistem melawan COVID-19. Ini jelas banget diomongin. Jadi nggak cuma 3M, nggak cuma vaksin, tapi juga olahraga. Dan di sini dikatakan exercise ya, bukan physical activity. Maksudnya apa, Dok? Kalau bicara physical activity, maka kita masih ngomongin soal nyapu, soal ngepel, soal beres-beres rumah. Tapi kalau kita bicara physical exercise, itu harus latihan yang terukur dan terstruktur. Ya kayak lari, tadi kan Mas Didi tadi udah jelasin tuh, larinya misalnya berapa? 3 km, 5 km, 10 km, 25 km buat sepedahan, dan sebagainya. Itu kan ada ukurannya. Ada patokan waktunya juga tadi. Ada patokan jaraknya juga. Bahkan mungkin teman-teman yang biasa lari, ada matok kecepatan, ngitung denyut nadi. Itulah yang bisa membuat seseorang menjadi lebih bugar dan lebih imun, lebih kuat daya tahan tubuhnya. Dan next, kalau bisa nih, yang namanya exercise ini, kita bikin sedang-sedang aja, gitu, sedang-sedang aja. Dan kalau bisa jangan cuma pas weekend doang gitu ya. Makanya buat teman-teman nih yang misalnya memang nanti pengen ikutan gitu ya, virtual race ini, ya harapannya sebenarnya adalah kita pengen yang namanya latihan fisik, lari, jogging, jalan kaki gitu ya, atau sepedahan, itu tuh nggak cuman kalau ada event doang, nggak cuman kalau ada race doang gitu, tapi dijadikan gaya hidup yang memang dibuat rutin. Dan rutin juga bukan cuman misalnya pas ada CFD doang gitu kan. Ada tuh kan orang-orang yang kayak gitu ya, modelnya pas CFD doang tuh aktif olahraga, larinya sampai 2 jam, sampai 3 jam gitu CFD-an, padahal larinya setengah jam, sisanya dipakai buat nyari bubur, ya kan, sama selfie. Nah ini yang kurang optimal gitu. Bagusnya dibikin rutin, seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ada juga yang bisa setiap hari, tapi mungkin nggak bisa setiap hari di gaspol terus gitu ya. Yang dimana disarankan kita bisa mengakumulasikan 150 menit dalam seminggu. Jadi kalau misalnya kita bikin 3 kali seminggu, ya udah kita bikin berarti 50 menit. Kalau 5 kali seminggu berarti setengah jam. Gitu ya. Jadi harapannya segini. Tapi kalau misalnya memang belum sanggup ya pelan-pelan supaya nyampe. Next. Nah, ini terakhir. Di era corona mesti gimana, Dok, kalau gitu, Dok? Biar aman. Next. Nah, pertama yang kita kembali ke 3M, kembali ke prokes. Jaga jarak. Nah, ini cari tempat yang sepi. Ya, makanya kenapa tadi penting banget tadi Mbak Dira, Mas Didi udah ngomong bahwa ini kan eventnya kan virtual. Kita menghargai saat ini kita masih ada di era pandemi, kita nggak mau bikin kerumunan. Kita nggak mau bikin banyak massa gitu ya yang berkumpul satu waktu. Jadi tadi ya jangan sampai gitu kan virtual tapi janjian rame-rame gitu. Jadi hilang esensi kevirtualannya gitu kan. Karena tadi ingat bahwa corona masih ada, jadi sebaiknya kita cari tempat yang memang sepi. Cari tempat yang memang nggak banyak kerumunan orang. Dan memang kalau bisa di rumah, tadi kalau misalnya memang rumahnya kecil ya mungkin agak susah ya, tapi kalau misalnya rumahnya mungkin segede rumahnya Siska Kol gitu ya, yang luas banget gitu, mungkin masih bisa tuh kebaca di GPS tuh. Tapi kalau misalnya yang memang di treadmill gitu ya, agak susah mungkin. Next. Jaga beban latihan. Nah, meskipun tadi saya bilang bahwa olahraga itu merupakan cara untuk meningkatkan imun, tapi kalau terlalu berlebihan, itu juga bisa bikin imun malah drop. Makanya kenapa? Tadi kan banyak kategorinya tuh, ya kan, ada yang 5 kilo, 3 kilo jalan gitu kan, sampai 25 kilo sepedahan. Coba dicari yang memang teman-teman ngerasa sanggup dan biasa untuk kerjain. Karena jangan sampai nih kita pengen sehat, tapi kita melakukan hal yang kita sebenarnya nggak sanggup atau terlalu berat buat kita, ya akhirnya malah bukannya imunnya naik, malah jadi turun. Makanya tadi kan ada 3 km jalan, ya kalau misalnya memang kita mungkin dulunya pelari, tapi udah lama banget nggak lari, dan kemudian sekarang badannya udah berat dan udah susah lari, ya udah nggak usah dipaksain. Kalaupun misalnya teman-teman juga mungkin diajakin, ayo ikut gue yang lari yang 10 misalnya, padahal kita ngerasa udah nggak sanggup gitu atau emang nggak pernah bisa, ya udah nggak usah dipaksain juga, pilih yang 3 kilo. Sehingga kita bisa mendapatkan atau menjalani sesuatu yang memang kita sanggup, yang memang nggak maksa, nggak terlalu maksa. Ingat bahwa olahraga itu kayak 2 mata pedang. Kalau dibikin pas jadi bermanfaat, kalau dibikin terlalu maksa malah bikin jelek. Next. Nah, kalau pengen tadi kan keluar gitu ya, hand hygiene jangan lupa, tangan jangan sembarangan megang ini, megang itu.
Terus kalau bisa olahraga di tempat yang outdoor itu akan lebih baik karena COVID ini di tempat indoor dia lebih mengerikan, lebih gampang nyebar. Terus datang latihan atau lari lah gitu ya atau race, dan kemudian kalau bisa pulang ya. Kenapa? Karena sering banget sekarang kan datang latihan nongkrong di warung kopi ya kan, ngopi-ngopi. Nah ini kadang-kadang nih mungkin larinya mungkin berjarak ya kan. Tapi begitu di warung kopi lupa sama jaraknya. Hahaha itu kan nggak pakai masker dong. Kalau pakai kita ngopi kan nggak mungkin pakai masker. Kalau kita pakai masker ngopinya lewat infus nggak mungkin. Jadi itu yang bisa bikin jadi klaster baru gitu yang kita harapkan tidak terjadi. Makanya kenapa kalau bisa ya udah kita kurangin dulu lah nongkrongnya, kita nongkrongnya virtual kayak gini aja. Nah kemudian juga masker. Nah ini juga banyak banget dipertanyakan, dok kalau keluar pakai masker apa enggak sih kalau kita mau lari? Memang harus diakuin pasti ngap pakai masker, apalagi awal-awal. Awal-awal itu kita olahraga kalau misalnya pakai masker itu pasti rasanya berat banget. Nah, tapi kita juga mesti ingat bahwa yang namanya olahraga itu kita bernafas dalam. Artinya apa? Kita bisa ngeluarin droplet banyak saat olahraga. Makanya gini, kalau misalnya memang kita mau olahraga nggak pakai masker, jangan di tempat yang rame. Cari tempat yang sepi tadi, cari tempat yang memang nggak banyak orang atau bahkan nggak ada orang. Kalau misalnya kita emang doyannya lari bareng-bareng, lari rame-rame gitu kan, berkerumun gitu kan, larinya kelompokan gitu, ya mau nggak mau pakai masker terpaksa. Karena kalau enggak ya kita bisa jadi bikin klaster baru. Makanya kenapa tadi saya setuju banget kalau memang ini kan virtual gitu ya, virtual race di mana kita punya kesempatan untuk mengatur track sendiri, untuk menentukan jalur lari sendiri, cari tempat yang safe, jangan yang malah bikin keramaian ya. Oke, next. Mungkin itu aja dari saya ya. Kita lanjut ke Q&A, Mbak Juju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next tulisannya terima kasih ya, terima kasih banget loh atas penjelasannya luar biasa dan saya selalu tersenyum saat Anda menjelaskan ya dengan tepuk tangan, dengan ekspresi itu menyenangkan sekali. Nah, ini kita masih mengundang para rekan-rekan yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaannya kepada Dokter Dika yang sudah standby akan siap memberikan jawaban. Tapi ada yang perlu saya tanyakan nih. Ini kan di masa pandemi memang sebenarnya kita harus berolahraga ya, Dokter Dika tadi udah bilang bahwa yang tadinya intensitas yang sebelum pandemi kita setiap hari. Kemudian gimana sih caranya saat ini gitu? Karena tadinya kan setiap hari, terus akhirnya agak berkurang. Terus bagaimana caranya tipsnya supaya pelan-pelan itu kembali bisa setiap hari lagi gitu, Dok? Oke, jadi memang part yang terberat itu adalah kita memulai ya Mbak Juju. Termasuk juga memulai kembali. Jadi setelah kita itu, mungkin dulunya kita seorang pelari atau penghobi olahraga yang memang bisa dibilang rutin. Tiba-tiba kita kembali ke dalam state kemageran gitu ya, jatuh ke dalam lembah kemageran lah istilah. Itu memang startnya lagi akan susah. Makanya kenapa kita selalu sarankan kalau bisa nih kalau udah punya kebiasaan olahraga jangan sampai putus. Karena kalau udah putus itu startnya lagi setengah mati. Nah, kalau memang sudah terlanjur kejadian, gimana memang kita ngerasa kayak gue kayaknya udah parah banget nih magernya gitu kan, mesti gerak lagi deh, mau rutin lagi olahraga. Yang perlu dilakukan adalah pertama kita jangan langsung ngoyo buru-buru. Karena apa? Tubuh itu setelah lama kita udah sempat pakai latihan kemudian absen, maka dia akan drop kondisinya. Dia akan reversible, akan turun kembali ke state yang seperti nggak pernah berolahraga. Nah makanya kenapa setelah kita mau start lagi, kita dari bawah lagi mulainya Mbak Juju. Start dari nol lagi gitu, kayak kita ngisi bensin lah ya, dari nol lagi ya Pak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita misalnya kita mau biasain mau setiap hari, oke lah kita nggak usah gugur setiap hari. Bikinnya dulu misalnya 2 kali atau 3 kali seminggu. Terus punya program gitu ya Dok ya, punya program sendiri lah, punya program sendiri pelan-pelan. Pelan-pelan, khususnya pelan-pelan. Bikin pelan-pelan aja dulu. Udah ada yang nanya nih soalnya nih, dia udah gak sabar, dia udah gak mau pelan-pelan, nunggu jawaban dokter. Pak dokter, olahraga 150 menit seminggu itu jika dilakukan 1 hari gimana dok? Kan susah kalau mau olahraga 3-5 kali seminggu, ya 150 menit. Iya, jadi memang sebenarnya kita sangat sarankan jangan sampai dikumpulin dalam 1 hari. Kenapa? Kalau dikumpul dalam 1 hari, artinya 6 harinya kita pakai buat nggak olahraga. Dan tubuh itu kalau misalnya tadi kelamaan jedanya, dia juga proses refleksinya jadi keganggu. Satu sisi itu, jadi kita nggak mau gitu ya dalam 1 minggu itu waktu antara satu olahraga ke olahraga yang lain terlalu panjang, sehingga akan mengganggu proses adaptasi tubuh.
Yang kedua, kalau kita tampung 150 menit itu dalam satu waktu, artinya apa? Satu kali olahraga mesti aktif 2,5 jam. Itu kan capek dan takutnya tubuhnya nggak terbiasa. Tadi yang dibilang, CFD 2,5 jam, ya paling setengah jamnya lari, 2 jamnya nyari kupat sayur. Jadi nggak optimal juga gitu. Makanya kenapa kita tidak menyarankan untuk dikumpulkan di satu hari. Dan kalau kita mau cari waktu sebenarnya bisa banget kok. Maksudnya kalau kita mau bikin 3 kali atau 5 kali seminggu deh gitu ya, 5 kali seminggu deh, cuma setengah jam. Dan ini juga ada lagi nih, kita bisa pecah sebenarnya Mbak Giju. Kalau misalnya kita bikin, misalnya nih, kita mau bikin 4 kali seminggu aja dulu deh. Berarti kan 40 menit. Itu mau dibikin 20 sore, 20 pagi juga bisa. Jadi sebenarnya kalau kita emang niat, kita bisa atur waktu, bisa. Oke, artinya memang sebenarnya olahraga itu dilakukan, diharuskan menjadi pola hidup. Jadi jangan tiba-tiba langsung blek, pengen instan, pengen kenceng, pengen PES 4, PES 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dika, terima kasih banyak atas penjelasannya ini Dokter Dika ya. Ini informasinya luar biasa dan saya selalu dengan senang hati menerima informasi yang diberikan oleh Dokter Dika karena begitu menghibur tapi langsung nancep di kepala. Dan langsung kita undang juga semua narasumber yang tadi sudah berkumpul bersama kita ya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Nah, sudah ada ya, semua udah ada Mbak Dira, udah ada Mas Didit, dan sudah ada Dokter Dika. Ayo pose-pose, aku juga pose deh. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas seluruh narasumber, atas waktu dan informasi yang begitu berguna ya. Karena saat ini kita memang sangat membutuhkan informasi-informasi penting terkait kesehatan dan juga informasi penting terkait dengan virtual race yang akan kita laksanakan minggu depan. Nah, sebelum saya menutup acara hari ini, saya mengingatkan kembali kepada peserta. Jadi rute itu harus kita tentukan sendiri memang sebelumnya, tapi yang tercatat pada aplikasi Sport Split Tracker ini itu adalah rute yang fix, tapi untuk rute sebenarnya yang kita lakukan race-nya itu bisa kita tentukan sebelumnya, dan kalau bisa aplikasi itu dicoba dulu supaya GPS-nya bisa terekam begitu ya. Dan kemudian ada informasi sedikit juga yang akan saya sampaikan terkait dengan seluruh peserta yang pengen mendengarkan keceriaan atau keriaan pada saat virtual race. Jangan lupa juga untuk mendownload YouTube Premium, karena kalau seandainya pakai YouTube Premium bukan hanya mengikuti race, tapi Anda juga bisa berkontribusi atau menikmati apa yang kita suguhkan pada saat virtual race tersebut. Dan di aplikasi itu juga jangan lupa di aplikasi Sport Split Tracker itu juga segala macam informasi bisa Anda dapatkan, karena di My Info di dalam aplikasi tersebut itu semua informasi terkait race ini akan tercantum dengan jelas dan terupdate. Dan ini juga kita mengingatkan pada seluruh peserta saat ini bahwa peserta selain berolahraga saat mengikuti acara virtual race nanti, ini juga sekaligus melakukan donasi karena sesuai dengan campaign 1 kilometer 1 kebaikan untuk mengumpulkan berapa jumlah kilometer kemudian diakumulasi dan didonasikan. Nah, buat yang narsis-narsis suka foto-foto ya, jangan lupa juga untuk foto-foto, karena ada foto competition pada saat virtual race berlangsung. Ada 10 pemenang foto competition yang akan mendapatkan pulsa GoPay atau link aja. Caranya jangan lupa untuk foto-foto upload di Instagram, jangan lupa di tag ke @WeExploreSquad, dan jangan lupa juga pasang hashtagnya main ID virtual race 1 kilometer 1 kebaikan. Terus untuk semuanya yang ikutan race ini, jangan takut, jangan risau, jangan galau, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Tapi dengan catatan Anda mengikuti race ini sampai selesai. Dan ini akan diundi di akhir acara pada saat virtual race nanti. Baik,
Untuk itu saya Sinta Samsul Arif mengundurkan diri dan menutup acara hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang terlibat dan seluruh narasumber yang terlibat hari ini dan juga pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan acara hari ini. Mohon maaf jika aku salah-salah kata, salah-salah gaya gitu ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya Sinta Samsul Arif pamit undur diri, sampai jumpa di event Virtual Race minggu depan. Stay safe, stay healthy.